Boleh, bisa dimulai? Bisa mulai. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil ahyat wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan kamalik wa 'ala kamalihi wa 'ala alihi. Thumma amma ba'du. قبل أن نبدأ هذا الدرس نقول الفاتحة زيادة بشرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وصحابته وتابعين وتابعين وأولياء صالحين المستضعفين وخاصة المحدثين شيخنا وأسماء وعلومه وأنواعه وصحبه والأخلاق بالله جميعا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Dirasatul Asanid. Sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita belajar bersama tentang takhrij, yaitu melacak hadis dari sumber aslinya atau kitab-kitab primer ya, yang mencakup kutubus sittah, Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, kemudian ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Muwatta, yang dimana di situ disertakan sanad-sanadnya dari mulai guru-guru musannif sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kita ketika mengetahui sumber aslinya dan juga mengetahui sanad-sanadnya beserta isi hadis atau matan hadis tersebut. Tapi kalau Dirasat Asanid ini kita meneliti kondisi seorang rawi setelah kita mentakhrij fulan an fulan an fulan an fulan sampai Rasulullah, kemudian kita melihat satu-satu dari seorang rawi yang meriwayatkan hadis itu, fulan-fulan siapa itu, syekh itu, dilihat kondisinya bagaimana, apakah orang itu sikoh, apakah orang itu adalah adalah, yaitu sifat yang mempunyai kejujuran, ketakwaan, ya. Kemudian apakah dia itu orang yang jarah, cacat, ya, sifat yang punya kelemahan dalam kepribadiannya yang akan menyebabkan hadis itu menjadi lemah dan seterusnya. Maka ketika sanad-sanad yang tersusun dari awal sampai akhir, walaupun ada satu sanad yang mana lainnya adalah seorang sikoh semuanya, tetapi di tengah-tengah atau di awal atau di akhir itu ada seorang yang dhaif, maka hadis itu akan turun derajatnya. Walaupun cuma satu saja. Misalkan ada 10 rawi yang kulluhum udul, sikoh, semuanya sikoh. Tetapi ada satu orang yang orang ini, rawinya ini adalah orang yang dhaif, lemah hafalannya.
atau seorang yang fasik, atau seorang yang jahil, dan seterusnya, maka hadisnya menjadi turun derajatnya. Bisa jadi menjadi hadis yang hasan, atau menjadi yang dhaif, atau bahkan maudhu jika orang ini adalah seorang yang kadzib, orang yang berbohong, berdusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengaruh sekali seorang rawi ini kedudukannya dalam menghukumi sebuah hadis. Maka di sini manfaatnya kita belajar dari Dirasatul Asanid. Meneliti, membahas kondisi seorang rawi ini, kredibilitasnya bagaimana, sadatnya, apakah dia itu baik dan tidaknya, dan seterusnya. Di sini tujuannya akan menentukan hasil akhir, apakah ini hadisnya sahih, apakah hadisnya hasan atau dhaif atau yang lainnya. Seperti itu. Dirasatul Asanid ini safhah 17 dalam kitab At-Taysir fi Ilmi Takhrij wa Dirasatul Asanid. Dirasatul Asanid murakkabun min kalimataini huma dirasatun wa asanidu. Tersusun dari apa? Dua kalimat. Yang pertama dirasah, yang kedua asanid. Ta'rifun dirasah. Dirasah lughatan ma'khuzatun min al-fi'li darasa. Qala Ibnu Faris yadullu ala khafa'in wa khaftin wa 'afa. Diambil dari fi'il darasa. Qala Ibnu Faris adalah yang menunjukkan kepada hal yang samar, ataupun ada hal yang kurang atau ketidakjelasan. Maka secara istilah tatabu syai' wan nazaru fihi li fahmihi wa idharu ma yakhfa min amrihi. Proses penelitian dan analisis, dianalisa untuk mencapai suatu pemahaman, untuk mencapai suatu pemahaman, wa idharu ma yakhfa min amrihi, dan menyingkap apa-apa yang masih samar dari suatu perkara. Itu dirasah. Kemudian isnad, ta'riful isnad, dirasatul asanid atau isnad. Al-asanidu jam'u isnadin wa sanadun. Jam'u isnadin wa sanadin. As-sanadu lughatan ma'khudun imma minas sanad imma min qawlin fulanun sanadun. Lughatan, baik itu dari minas sanad, dari kata-kata sanad, wa huwa martafa'a wa 'ala min an safhil jabal, sesuatu yang terangkat atau yang tinggi dari kaki gunung itu. La'anal musnada yarfa'u ila qa'ili, karena sanad itu menghubungkan, mengangkat kepada sesuatu yang mengucapkan hadis itu. Jadi menghubungkan kepada orang yang mengucapkannya, mengantarkan kepada orang yang mengucapkan hadis tersebut. Atau juga sanad itu dari apa? Min qaulin fulanun sanad ay mu'tamad. Fulan ini adalah menjadi sandaran, menjadi tumpuan. Maka fasumiyal ikhbaru an tariqil matni sanadan. Maka berita atau informasi tentang jalur hadis dinamakan sanad li'atimadil huffati fi sihhatil hadis wa dha'fihi alaihi, sebab para hufat itu bersandar dengan sanad. Untuk apa? Untuk menghukumi sebuah hadis, baik itu hadisnya sahih atau hadis yang lemah, atas sanad itu. Maka ketika kita mengetahui sanad itu, akan ada hasil dalam menghukumi hadis. Seorang rawi atau sanad ini bagaimana? Apakah dia itu adalah musikoh, adalah, ataupun orang yang menjarih, orang yang lemah, dan seterusnya. As-sanadu istilahan, as-sanadu at-tariqu al-musilatu ilal matni, di jalan atau jalur yang menghubungkan matan atau isi hadis. Jadi mata rantai periwayatan fulan an fulan mengantarkan kepada matan, nanti ujungnya kepada matan atau teks hadis. Wa ammal isnadu istilahan, isnad
Raf'ul hadis ila qaidihi, mengangkat hadis kepada yang mengucapkannya. Yang kedua, ada mengatakan juga istilah yang kedua bisa diartikan isnad adalah al-tariqu al-musnadu ilal matan, jalur yang menyampaikan kepada matan. Maka dari makna ini dan makna muradifun lis-sanad, ini adalah sinonimnya daripada sanad al-isnad. Fayakunul isnadu 'amun minas sanad, maka isnad itu lebih umum daripada sanad. Qala Badruddin Ibnu Jamaah al-muhaddisun yasta'milu sanada wal isnad dari syai'un. Para muhaddis menggunakan istilah sanad dan isnad itu untuk satu, yaitu dengan arti yang sama. Jadi isnad atau sanad yang sama. Jadi kalau sanad itu rangkaian riwayat orang yang menyambungkan matan hadis, orangnya, perawinya, ya, yang mengantarkan kepada matan atau teks hadis, itu adalah sanad. Kalau isnad itu proses pengaitannya, dikaitkannya dengan apa kan? Dengan penyadaraan hadis kepada orang yang mengucapkannya. Jadi proses mengantarkan apa? Atau penyandaran hadis kepada orang yang mengucapkannya. Tetapi dalam penggunaan isnad dan sanad itu satu, artinya sama. Ya, sanad dan isnad itu adalah sanad. Kemudian kita akan mengetahui ta'rif dirasatul asanid. Dirasatul asanid hiya at-tahaqquq min tawafur syurutil hadis al-maqbul. Jadi dirasat asanid itu adalah at-tahaqquq, memastikan terpenuhinya syarat-syarat dari hadis yang layak diterima. Jadi jika terpenuhinya syarat-syarat dari hadis yang makbul, maka inilah adalah dirasatul asanid. Ada yang mengatakan apa dirasat asanid itu? Tatabbu sanadi wan nadhur fi ahwali rijali jarhan wa ta'dilan. Yaitu proses penelitian sanad atau analisis dalam apa? Terhadap kualitas perawi hadis itu, baik itu jarhan atau ta'dil. Jadi kita sepakat dari awal, dari ada kata-kata ada jarh, ada ta'dil. Jadi adalah sifat, ya, ta'dil atau adalah sifat kejujuran, sifat ketakwaan, kredibilitas daripada seorang rawi, ya. Kalau jarh adalah sifat yang celaan atau sifat yang kurang baik pada seorang rawi itu. Maka di sini dirasat asanid adalah proses penelitian sanad, gitu ya, atau analisis seorang perawi sanad untuk mengetahui kualitas apakah dia itu jarh atau ta'dil. Wa bayanu ma fi sanadi min ittisal, dan juga menerangkan, menjelaskan yang ada dalam sanadnya. Apakah sanadnya itu ada ketersambungannya, awil qita atau terputus sanadnya, atau ada tadlisnya, atau atas syuruhnya, atau illatin atau ghairi dzalik, atau ada ilahnya atau yang lainnya. Begitu hukum al hadis bil qabuli aw al-raddi. Maka di sini untuk menilai atau menghukumi sebuah hadis diterima atau tidak. Ya, itu belajar dirasat asanid. Mengecek seorang rawi untuk jadikan hukum di akhirnya itu hukum sebuah hadis diterima atau tidak. Jika orangnya adalah orang yang sikoh, maka hadis itu akan diterima, dan jika tidak, hadis itu akan ditolak. Ahamiyatul isnad, pentingnya atau urgensinya sanad. I'lam anna al-isnada khasis. Ketahuilah, sungguh sanad itu adalah keistimewaan, khasisun fadilatun min khasa'isi hadhil ummah, dari keistimewaan umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Walisat ghairi minal umam, tidak ada umat-umat yang lain yang memiliki sanad dalam kitab-kitab mereka.
Wa qala al-Hafidz as-Sakhawi, wa qad ruwina min tariqi Abil Abbas ad-Dawudi qala sami'tu Muhammad bin Hatim ibn al-Muzaffar yaqul inna Allah qad akram hadhihi ummah. Sesungguhnya Allah itu telah memuliakan umat ini, wa syarrafaha wa faddalaha bil isnad, dan memberikan keutamaan pada umat ini yaitu dengan sanad. Walaysa li ahadin minal umami kulliha qadimiha wa hadithiha isnadu, dan tidak ada satupun umat-umat sebelumnya itu ataupun umat yang akan datang, bahkan tidak ada yang bersanad dari kitab-kitab mereka. Innama huwa suhufun fi aydihim, mereka hanya memiliki suhuf saja. Wa qad khalatu bi kutubihim akhbarahum, dan suhuf-suhuf itu tercampur dengan kitab-kitab serta berita-berita yang turun darinya kepadanya. Falaysa indahum tamyizu baina ma nazala min at-Taurat wal Injil wa baina ma alhaquhu bi kutubihim min al-akhbari allati akhadhuha an ghairi thiqah. Dan mereka tidak memiliki pembeda antara apa yang diturunkan dari Taurat dan Injil wa baina ma alhaquhu bi kutubihim, dan juga dari apa-apa yang mereka tambahkan dari kitab mereka, dari berita-berita atau kabar yang mereka ambil dari orang-orang yang tidak sikoh. Wa hadhil ummatu innama tanassul hadisa an siqatil ma'ruf fi zamanil masyhur bisidqi wal amanah an mithli hatta tadnaha akhbaruh. Dan umat ini, sedangkan umat ini mengambil ataupun mengambil hadis dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang terpercaya pada zamannya, al-masyhur bisidqi, yang masyhur dengan kejujuran mereka, dan amanah wal amanah, dan juga amanah al-mislihi, dan juga orang jujur ini ngambil dari sebelumnya lagi. Terus orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang amanah, orang yang terpercaya, terus sampai kepada akhirnya. Tentunya akhbarum, sampai akhir rantai berita ataupun sanad tersebut. Summa yabhatsuna ashaddal bahsi hatta ya'riful ahfadhu fal ahfad. Kemudian terus meneliti, terus membahas, dari apa? Sanad-sanad orang-orang yang hafalannya kuat, orang-orang yang punya kualitas bagus dari riwayat-riwayat atau sanad-sanad tersebut. Wal adbatu fal adbat, dan orang-orang yang paling kuat hafalannya di antara mereka. Wal adwal mujalisatan liman fawqahu mimman kana aqallu mujalisatan, dari mengambil dari orang-orang yang mulazamah, yang belajarnya terus menerus dari orang-orang yang sebelumnya atau dari guru-gurunya. Artinya mereka mengambil dari sanad-sanad itu orang-orang pilihan, orang-orang hebat, karena menjadikan riwayat ataupun sanadnya ini adalah sanad yang sahih ataupun sahih hadisnya. Summa yaktubuna al-haditsa min 20 wajhan, kemudian mereka menulis hadis dari 20 wajah. Au aktsar hatta yuhadzibuhu min al-ghalati waz-zalal. Kemudian mereka membuang yang memungkinkan adanya kesalahannya, benar-benar diseleksi, yang salah dibuang. Itu hurufan, mencocokkan huruf-hurufnya, benar-benar diteliti sesuai. Wa yu'adduhu 'addan, dan menghitungnya dengan hitungan yang tepat. Fahadza min afdhali ni'amillahi 'ala hadhihi al-ummah. Maka ini adalah nikmat Allah yang paling utama. Fanastauzi'ullah syukur hadhihi al-ummah. Maka kami semuanya bersyukur pada Allah atas nikmat ini.
Wa qala Abu Hatim Ar-Razi lam yakun fi ummatin minal umami mundu khalaqallahu Adam umana yahfazuna athar rasul illa fi hadhihi ummah. Tidak ada umat-umat sebelumnya itu semenjak diciptakan Nabi Adam adalah orang-orang yang amanat dalam menjaga hadis-hadisnya Rasulullah SAW kecuali umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Qala Abdullah bin Mubarak al-isnadu minad din. Isnad itu adalah bagian dari agama. Walau lan isnadu laqala man syaa ma syaa, maka siapa yang saja kalau nggak ada sanad maka mereka akan berkata semaunya. Maka pentingnya sanad ini adalah untuk memastikan ilmu yang kita dapatkan, riwayat yang kita dapatkan itu sumbernya ada, yaitu dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Itu kehebatannya Al-Azhar. Azhar ini ilmunya semua bersanad. Semuanya bersanad. Kitab-kitab apa saja bersanad. Artinya apa? Ilmu ini bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka kalau tidak ada sanad, orang ini tidak bisa dipercaya perkataannya atau ilmunya. Dari mana dia ngambil? Ya kan? Laulal murabbi fasyaitan, ya kan? Maka setan itu adalah gurunya, gitu kan? Man la syekhun syaitanu syekh. Orang nggak punya syekh maka setan adalah syekhnya. Artinya orang itu ketika ada guru dan guru belajar dari guru sanadnya mutasil, maka ada ketersinambungan ilmu-ilmu atau riwayat-riwayat yang sampai kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan adalah sesuatu yang benar, yang betul dalam ajaran Islam. Seperti itu. Ini pentingnya sanad. Maka sanad itu kalau kata Syekh Mustafa itu tidak hanya sekedar kita mungkin membaca saja di hadapan guru ya dengan sanad yang mutasil, kitab min awali ila akhirih, laisa mujarrad istima' faqat walakinnahu fihi al-barakah, barakatul ittisal. Ada suatu keberkahan yang menyambungkan dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Wa min barakati hadzal sama', dari berkahnya mendengar dari sanad atau dari riwayat guru ini akan terbukakan futuh pemahaman dalam memahami kitab. Maka penting sekali belajar dengan guru min awahi ila akhiri, dari A sampai Z. Itu penting sekali. Ada sandarannya. Kita berkata ada datanya, ada kitabnya, semuanya. Kemudian ghayatu dirasatil al-asanid. Tujuan belajar asanid apa? Ghayatu dirasatil al-asanid ialah hukmu 'alal hadis, menghukumi sebuah hadis. Al-hukmu 'alal hadis naw'ani, menghukumi sebuah hadis ada dua. Yang pertama al-hukmu 'alal isnad, menghukumi sebuah sanad. Huwa itsbatun natijati allati tuwassilu ilaiha al-bahisu min dirasatihi riwayatil hadis. Menetapkan hasil yang didapatkan oleh bahis, peneliti al-bahis, min dirasatihi, dari dirasatnya kepada perawi hadis, menetapkan apakah sanadnya benar atau enggak. Maka lafaz yang digunakan adalah yaqulul bahis hadzal hadisu isnaduhu sahihun aw hasanun aw dhaifun. Ini hadis sanadnya adalah sahih, atau hadzal hadis isnadu dhaif ataupun hasan. Gitu. Jadi ketika kita menghukumi sebuah sanad hadis itu, maka bisa di situ ada dua bentuk hukum. Dari baik itu yang pertama adalah dari segi sanadnya bagaimana, al-hukmu al-isnad, sanadnya ini si fulan perawi hadis ini adalah sahih atau adalah dhaif, ya kan, yudhafihi fi hifdhihi atau wa kana mubtadi'an atau li fisqihi dan seterusnya. Ataupun juga di sini bisa juga al-hukmu alal matni, yang menghukumi dari matan. Wa huwa an-natijatu an-nihaiyah fi dirasati sanadil hadisi wa matnihi. Itu hasil akhir dari mempelajari sanad dan matan hadis.
Maka ketika kita seorang bahis nanti di S2 misalkan, ya insya Allah amin ya, S2 S3 nanti teman-teman semuanya, nanti di situ kita akan mendapatkan metode cara ketika kita setelah proses dari mentakhrij hadis, kemudian kita dirasatul asanid, ya, udah mendapatkan sumber-sumbernya dari mana hadis itu dan sumber aslinya dari kitab-kitab primernya. Kemudian setelah itu kita melacak satu-satu keadaan perawi hadis itu, fulan si fulan itu bagaimana keadaannya, apakah orang itu adalah orang sikot dan seterusnya. Maka setelah itu ada al-hukmu alal isnad, hukum dari sanad semua perawi yang kita sedang menghukumi hadis itu. Al-hukmu alal isnad, bagaimana hukumnya apa. Nanti ketika sanadnya, misalkan sanadnya adalah anggap aja misalkan dhaif, tetapi ada matan yang benar, yang sahih. Contohnya adalah hadis, misalkan itu hadis nasnya atau teksnya itu terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim. Maka matan yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim akan mengangkat derajat dari dhaifnya si matan asanid atau sanad-sanad orang itu, perawi hadis, menjadi kalau misalkan dhaif menjadi hasan li ghairihi, itu kan, atau bisa langsung menjadi sahih li ghairihi ketika yang menjadi syahid atau syawahid adalah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seperti itu. Nanti kita praktek di akhir insyaallah. Wa fihi ya'tamidu al-bahth 'ala al-umur as-sabiqati min dirasat al-isnad wa ma'rifati darajat ar-rawati wa an-nazar fi al-hadits hal fihi syudud aw 'illat qadhih. Maka di sini menjadi tumpuan atau sandaran bagi al-bahis, peneliti, ya, dari dirasatul asanid, dan mengetahui apa derajat perawi hadis itu, wa an-nazar fil hadis, kemudian menganalisis sebuah hadis, apakah di dalam hadisnya itu ada syadnya, riwayatnya ada syadnya, atau ada illah qadhihah, ya, illah cacat. Illah itu ya cacat, ya, ada illah yang illah qadhihah itu yang cacat, yang dapat merusak hadis. Wa hal rawa hadzal man bisnadin akhar alladhi yumkinu taghayyurul hukmi 'ala al-hadis bisababiha. Kemudian melihat apakah matan ini ada sanad lain yang memungkinkan ada perubahan hukum dalam hadis itu atau tidak ada. Maka sighah atau lafaz yang digunakan dalam menghukumi hadis dari matan itu dengan mengatakan apa? Hadza hadisun sahihun atau hasanun atau dhaifun. Hadis ini adalah hadis yang sahih atau hasan atau dhaif. Kemudian kita akan belajar langkah-langkah dalam dirasatul asanid. Langkahnya bagaimana ketika kita ingin meneliti dari seorang rawi hadis tersebut. Maka langkah-langkahnya adalah apa? Dirasatul isnadin tatatallabul bahsu an tahaqqiqi hadhihi syurut as-sihhati al-khams. Maka dirasatul asanid itu, ya, membutuhkan penelitian tentang apa? Tentang tahaqqiqi hadhihi syurut. Mengecek benar-benar syarat-syarat hadis yang sahih 5 itu. Dari apa? Ittisalus sanad, ketersambungannya sanad, wa adalatur rawah, rawi yang adil, wa dhabtur ruwah, yang dhabit, salamah minasyudz, selamat dari syadz dan selamat dari illah al-qadhihah. Wa nafi ba'dha, atau hilang sebagian dari syarat 5 itu, hatta yahkuma 'alal hadis bima yastahiqqu, sampai hingga itu bisa menghukumi hadis yang sesuai. Wa yatimmu dzalika bi ittiba'il khutuwati at-tariyah, dan dapat disempurnakan dengan apa? Mengikuti langkah-langkah berikut ini.
Langkah yang pertama, tamyizur rawi min ghairihi. Identifikasi seorang rawi daripada yang lainnya. Wa dzalika bi jam'i turuqil hadis. Dikumpulkan semua turuk, jalur-jalur hadis. Wa ruju' ila kutubit tarajim wa tabaqat kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Merujuk kembali kepada apa? Kitab-kitab tarajim, biografi, kitab-kitab biografi dan tabaqat. Punya siapa? Tuhfatul Ashraf Imam Mizzi, Ithaful Mahar fil Fawaid al-Mubtakirah an Atrafil Ashraf Ibn Hajar, wa nadhru fi syuyukh rawi wa talamidhihi misal kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal Imam Mizzi. Dan juga merujuk kepada apa? Wa ruju' ilal kutubi allati sunifat fi bayani syakhsir rawi ka kitab Kashfin Niqabi 'anil Asma'i wal Alqab Ibn al-Jauzi wa kitab Nusatil Albab fil Alqab Ibn Hajar. Jadi kita mengumpulkan sanad-sanad ataupun turik jalur-jalur hadis itu dari seorang rawi ini, dipastikan orang ini, si fulan ini adalah rawi hadis yang kita sedang dirosahkan, dirosat asal itu, dipastikan orang itu. Dengan apa? Mengumpulkan riwayat-riwayatnya. Maka ketika udah terkumpul, lihat orang ini siapakah, orang nama aslinya itu siapa, kemudian nisbahnya itu siapa, kemudian gurunya itu siapa, apakah sama dengan guru yang dia riwayatkan dari gurunya itu, sesuai dengan buku-buku yang ada dalam riwayat, dalam kutub atrof dan biografi, tidak disesuaikan. Benar-benar orangnya itu tidak salah dalam meneliti biografi orang tersebut. Maka ketika kita akan mendalami orang itu, perawi dalam hadis yang kita sedang mencari hukumnya, maka kita alangkah baiknya kita harus mengetahui juga apa? Mengetahui profil dari orang rawi itu atau biografinya. Maka harus tahu apa? Kaifiyatu tarjamat lil rawi ijmalan ala khamsi marahil. Maka ada cara-cara untuk mengetahui biografi seorang perawi itu. Yang pertama, al-marhalatul ula, ismur rawi. Namanya, harus tahu nama orang itu siapa, benar-benar namanya tepat sesuai dengan orang yang sedang kita cari. Wa nasabuhu, dan nasabnya, turunannya siapa? Wa kunyatahu. Nah, kunyah, julukan, nama yang biasanya dengan panggilan kayak Abu Hurairah, Abu Bakar. Kemudian laqab, gelar. Laqabnya apa? Gelar yang menggambarkan sifat orang tersebut, baik itu kehebatannya atau tentang keburukannya, seperti sahabat Umar Al-Faruq, Sayyidina Utsman Dzulnurain. Itu adalah laqab. Kalau kunyah tadi Abu Hurairah, Abu Bakar, dan seterusnya. Abu Lahab itu adalah kunyah. Wa nisbatuhu, dan tahu nisbahnya, itu asal usulnya. Biasanya nanti di akhirnya itu ada ya yang bertasdid, misalkan Al-Jawi ataupun Al-Fadani ataupun Al-Makki, Al-Madani, nisbahnya. Benar-benar jangan sampai namanya sama, ternyata ada nama yang sama tetapi dari daerah berbeda. Sedangkan yang rawi yang kita cari adalah orang yang Makki, orang benar-benar orang itu berasal dari orang Makkah. Karena nama itu hampir sama, banyak mirip-mirip itu banyak, Muhammad itu banyak sekali. Tetapi yang kita cari benar-benar perawi hadis yang kita sedang cari itu sesuai dengan orangnya, dari mana, dari nasab itu benar, laqabnya benar, tidak sesuai tidak, kemudian nisbahnya benar tidak, asal usul dari mana, dan seterusnya. Guru-gurunya harus tahu, maulidnya dari mana, maulidu, dan lahirnya di mana. Itu pertama nama kita tadi. Kemudian marah yang kedua, zikru ba'di syuyukhihi, menyebutkan sebagian dari guru-gurunya, rawaan. Guru-gurunya siapa? Ditulis di situ. Maka ketika kita melacak orang rawi ini dengan merujuk kitab-kitab tarojim dan tobakot, akan
di situ akan disebutkan siapa nama-nama guru itu. Kemudian kita cari, guru itu benar gak orang yang diriwayatkan dari si fulan yang kita cari. Oh ada, benar, itu dari gurunya. Maka benar, berarti orang fulan adalah fulan yang sedang kita cari. Perawi hadis itu kita cari, benar. Rawaan, dari siapa guru-gurunya. Kemudian watalamizi, siapa murid-muridnya. Biasanya mengatakan rawa'anhu, siapa saja, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan seterusnya. Kalau rawa'an, guru-gurunya siapa? Imam Malik, Imam Az-Zuhri, dan seterusnya, itu guru-gurunya. Murid-muridnya dengan mengatakan rawa'anhu. Wa yaktubu fi akhiri minal asyah wa ghairu. Jadi nanti ketika kita di Rosat Asanid, setelah menyebutkan namanya siapa, nama lengkapnya, nisbahnya apa, kemudian maulidnya tanggal berapa, tahun berapa, maka selanjutnya kita menyebutkan nama guru-gurunya. Cukup menyebutkan 3 atau 4 saja, maksimal 3 cukup. Guru sekilan, kemudian di akhirnya wa ghairu, jika ada yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga, yaitu zikru ma qila fi rawi min alfadil jarh wa ta'dil murattaban al-aqdamiyah, menyebutkan apa-apa yang dikatakan bagi seorang rawi dari lafaz jarh dan ta'dil. Bagaimana komentar ulama-ulama dalam menta'dil dan menjarah seorang rawi itu. Misalkan Ibnu Sa'id mengatakan bahwa Imam Bukhari adalah siqatun siqah, orang yang paling siqah, orang benar siqah. Kemudian siapa lagi? Misalkan Imam Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari adalah Syekhul Masyayikh. Komentar-komentar di situ dari orang-orang atau ulama-ulama pada zamannya yang melihat ataupun yang sezaman dengannya dan mengetahui bagaimana sikap beliau atau kehidupan pada masanya di situ. Maka urutannya adalah orang yang paling akdamiyah wafatnya, yang dahulu wafatnya. Siapa dulu? Orang-orang yang korun pertama misalkan siapa? Yahya ibnu Sa'id, kemudian Abdurrahman ibnu Mahdi, kemudian Ahmad bin Hanbal, seterusnya. Imam Syafi'i, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Jadi urutannya, komentar-komentar itu berdasarkan tahun wafatnya. Kemudian yang keempat, zikru wafati sahibi tarjamah zamanan wa makanan, menyebutkan wafatnya kapan, tahun berapa, kemudian di mana wafatnya, dan menjelaskan ada khilaf enggak, ada khilaf enggak dalam menentukan tahun wafatnya. Maka ketika ada khilaf, tentukan wakila wafatuhu fi sanah tis'umi'ah wa tis'in misalkan, wakila sana ini. Kemudian kita mengambil warrojih, kita mengambil pendapat yang rojih. Yang rojih adalah ini, bima kathirun minal ulama ala wafki hadal asanah min wafatihi misalkan, dan seterusnya. Kemudian terakhir apa? Bayanu khulasati halir rawi, menjelaskan kesimpulan dari hal rawi, keadaannya. Jadi misalkan semuanya berkomentar adalah orang ini adalah sikoh, maka khulasatul rawi, kesimpulannya si fulan si A adalah orang sikoh, sukotun faqih. Habis semua berkomentar ulama ini adalah Imam Malik bin Anas adalah orang yang faqih, muhaddis, imamu darul hijrah misalkan, dan seterusnya. Maka di khulasanya adalah sukotun wa huwa faqihun wa imamu darul hijrah. Ya, seperti itu adalah khulasatul khalid dari satu orang itu. Jadi kalau misalkan sanadnya panjang sampai 10, maka satu-satu kita preteli itu satu tuh, dari nasabnya benar nggak, nasabnya itu sesuai dengan orang yang kita cari itu, kemudian gurunya benar tidak, kemudian lahirnya kapan, wafatnya kapan, kemudian komentar ulama tentang jarh dan ta'dil, kemudian khulasatul hal, kemudian yang ketiga, segitu terus. Maka semakin pendek sanadnya, semakin cepat kita dalam menghukumi sebuah hadis. Misalkan sanad-sanadnya Imam Malik dalam Muwatta, itu kan beliau adalah seorang tabi'in atau tabi'in itu. Maka
paling 2 atau 3 saja. Ya kan, di atasnya ada siapa? Apa namanya? Abdullah bin Dinar. Atasnya lagi siapa? Abdullah bin Umar. Langsung pada Rasulullah SAW. Udah, gampang sekali, cepat. Maka kalau kita punya risalah, wah enak, sanadnya itu langsung ahli yang tinggi itu. Cepat selesai risalahnya itu. Tapi kalau kita sanadnya itu cari, punya misal kita sedang mentahqiq kitab itu adalah makhdud dari tahun 500 Hijriah atau 600 Hijriah. Dan kitab itu bersanad, bersambung kepada Rasulullah SAW. Hadis itu ada sanadnya. Maka dari seorang musannif, ya, si fulan, misalkan Imam Baihaqi, ya, sebutkan guru beliau sampai kepada Rasulullah. Maka dirusat asanid satu-satu kita preteli dari hal rawi itu. Satu-satu, dia itu siapa, fulan itu gurunya siapa, muridnya di mana, kemudian wafatnya, kemudian komentar ulama, kemudian kesimpulannya bagaimana halnya ini, ada apakah dia itu dhaif atau sikoh, dan seterusnya. Satu-satu semuanya. Seperti itu. Nah, itu. Jadi seorang muhadis itu nafasnya harus panjang. Sabarnya harus lebih daripada yang lain. Maka salah satu keutamaan orang muhadis adalah nafasuhu min anfasihi, anfas zikrun nabi wa zikru as-salihin. Selalu ingat pada Rasulullah. Nafasnya itu raihah nubuwah, ya kan? Aroma-aroma orang para ulama, para sholihin, aroma-aroma para muhaddis dan sebagainya. Jadi benar-benar kita menghayati bagaimana perjuangan para ulama-ulama sampai kepada Rasulullah SAW. Harus panjang nafasnya. Gitu. Selalu ingat pada saat nafas itu, ingat pada Rasulullah SAW. Karena yang kita cari adalah nanti adalah Rasulullah SAW. Itu muhadis seperti itu. Maka pasti seorang muhadis itu baik itu dalam mencatat nasnya ataupun sanad-sanadnya itu pasti ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Maka muhadis itu tidak jauh dari sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang paling banyak sholawat, pastinya orang paling banyak akan dapat syafaatnya dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Tadi sudah mengetahui, ya, 5 itu nanti akan berarti satu-satu. Nanti kalau misalkan ada 5 rawinya, silsilahnya ada 5, maka 5 itu berarti satu-satu, maka disimpulkan semuanya. Satu dari 5 ini, jika semuanya sikoh, maka sanadnya al-hukmu al-isnad, isnaduhu sahihun. Kalau ada sahih, matanya udah sahih. Kemudian ta'liqnya apa, hadis itu apa, atau komentar-komentarnya apa, seperti itu. Kemudian asbabu adamil wuqufi ala ba'di tarajim ruwah. Alasan mengapa beberapa biografi dari perawi hadis tidak ditemukan fulan an fulan an fulan, si fulan B misalkan, itu siapa? Sulit ditemukan, ini siapa ya? Perawi ini siapa? Dicari-cari kok nggak ada. Apa faktor-faktornya yang menyebabkan tidak ditemukan? Yang pertama, qudanu ba'di kutubi rijalil hadis. Hilangnya sebagian kitab-kitab hadis, rijalul hadis. Seperti apa? Tarikh Nisabur li Abi Abdillah Al-Hakim An-Nisaburi. Ini kitab ini hilang, nggak ada. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua, tashifun nusah wa tahrifuhum. Jadi ada kesalahan dalam penyalin dan juga ada penyelewengan. Sekarang banyak sekali diselewengkan, tidak dicantumkan, dipelintir, disalahkan dalam penulisannya. Itu banyak sekarang itu. Maka mereka itu tidak ada amanah ilmiah, ya, tidak ada amanah ilmiah. Maka tujuan tahqiq itu benar-benar kita sesuai dengan apa yang ditulis dari seorang musannif itu, dan tidak ada tambahan ataupun perubahan yang kita kerjakan. Jadi benar-benar asli dari seorang musannif, tidak boleh merubah dan sebagainya. Karena itu adalah amanah ilmiah, tidak boleh kita merubah.
Banyak sekarang di tahrif. Misalkan Fathul Bari itu banyak, kalau cetakan Darul Hadis, ya mohon maaf, itu banyak sekali di tahrif. Berbeda nusukhonya, ya kan. Kemudian Azkar Nawawi, ya Azkar Nawawi punya Imam Nawawi itu banyak. Salah satunya apa, di situ ada kayak apa ya? Ya fadlu ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, atau ziaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan ziarah ke kuburannya Nabi Muhammad SAW. Ditahrif oleh orang-orang jalur keras lah, orang Wahabi dan seterusnya, dengan kata-kata yang lainnya. Ada yang mengatakan ya fadlu ziaratu masjid Nabi. Nah, jauh. Kita ziarah ke masjid dengan ziarah ke makam berbeda. Alasan mereka, oh ini bid'ah, bid'ah musyrikan. Oke, pendapat mereka bid'ah, tetapi tidak boleh merubah nas teks asli dari seorang penulis kitab itu. Bayangin aja. Ya kan? Kita ziarah kepada Rasulullah, diselewengkan ziarah kepada Masjid Nabawi. Ya kan? Kita pengen ziarah ke Nabi Muhammad, bukan ziarah ke masjidnya, gitu kan rasanya. Mereka biar tidak ziarah, anggapan mereka nanti syirik. Nah, ziarah ke masjidnya saja, nggak perlu ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Kan di sana cuma dapat 1000 pahala, gitu ya, pendapat mereka. Maka Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Bais Al-Qahtani yang pernah kali belum, teman-teman? Pernah ya? Belum? Nah, nanti, atau pernah dengar deh Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Bais Al-Qahtani, pernah dengar? Muhaddis yang hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Beliau hafal. Kita Bukhari kata saya ala itu, beliau udah hafal kitab Sahih Bukhari, matan wasanadan. Matannya, sanadnya beliau hafal. Syekh Muhammad Abdul Qahtani. Maka kata beliau apa? Kan al-ibrah inda ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa bil adad. Bukan kita mencari jumlah bilangan 1000 pahalakah, atau jumlahnya misalkan 500 di masjid khusus, bukan. Kita bukan mencari pahala-pahala, enggak. Tetapi apa yang dicari ketika ziarah kepada Nabi Muhammad? Al-ibrah bil madad, sunnah Nabi SAW. Kalau madad tanpa ada bilangan, pahala tanpa kita ada hitungan, Allah akan berikan fadlullahi ma yasha. Maka lebih dari pahala yang jumlahnya 1000 dan seterusnya. Kita tidak mencari bilangan, oh ini banyak pahalanya sekian. Kita namanya pencari pahala, bukan mencari ridhonya Allah, bukan mencari berkahnya Rasulullah SAW dan seterusnya. Seperti itu. Maka penting sekali. Maka juga Imam Malik ya, ulama salah satu mungkin ya banyak ajaran ulama yang dari Madinah yang jarang sekali didapatkan, yang tidak pernah keluar dari negerinya tapi belajar dari negaranya dan menjadi ulama besar di negara tersebut. Itu Imam Malik. Tidak pernah pergi pada negara, ulama-ulama di luar negara, belajar di situ Imam Malik. Dan beliau ikhtiramnya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menggunakan sendal ketika ziarah ke Nabi Muhammad SAW atau masjidnya. Selalu dibuka sendalnya. Ihtiraman wa tasyrifan wa ta'ziman ya Rasulullah SAW. Tidak mau beliau menginjak bekas kaki yang pernah diinjak oleh Rasulullah SAW. Itulah bagaimana para muhaddis dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan injakannya Nabi Muhammad tidak mau diinjak dengan sendal atau sepatu kita. Seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Banyak akhlak-akhlak ulama-ulama dalam memuliakan Rasulullah SAW. Kemudian, la siyama fi hadha zaman alladhi khudha fi fann tahqiq man laysa min ahlihi. Apalagi pada zaman ini ya, yang mana mereka tidak memiliki keahlian dalam mentahqiq kitab itu. Maka di situ akan kesulitan untuk menemukan biografi seorang rawi hadis. Yang ketiga, dhafu ahliyati thalibul hadis. Ya, sekarang juga banyak menurunnya kualitas para pelajar hadis-hadis. Faqad yakhfa alaihi anna rawi qad yunsab ila jaddihi mithlu Ahmad bin Hanbal faqad nusiba ila jaddihi Hanbal. Ya kan? Sedangkan wa nasabul imam, nasabnya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, ay Abu Abdullah. Nah, kiranya Hanbal itu ayahnya Imam Ahmad, bukan itu kakeknya.
Maka kalau kita klik cari, misalkan klik Ahmad bin Hambal, ya, itu mungkin kita sulit menemukan karena hakikatnya Imam Ahmad ini adalah ayahnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, karena Hambal adalah nama kakeknya, atau kita kliknya Abu Abdullah, ayahnya Abdullah, Abdullah itu anaknya Ahmad, ya kan. Ahmad bin Hambal itu salah satu contohnya. Kemudian yang keempat, tadlisul mudallisin li ba'di rijalil isnad haitsu yadhkuruna ar-rawi bi ghairi mashtuhira bih. Tadlis para mudallisin kepada sebagian rijalul isnad, yang mana mereka menyebutkan rawi, ya, tanpa menyebutkan hal yang paling dikenal darinya, namanya tadlis. Apa itu tadlis? Nanti ada pembahasan di halaman selanjutnya. Kemudian yang kedua, al-khutbah ats-tsaniyah, at-tahaqququ min adalati rawi wa dhabtihi, menganalisis adalah rawi itu apakah orang yang adil, apakah orang yang mudhabit. Wa dzalika bin nazari ila aqwalil ulama fil jarh wa ta'dil, itu dengan melihat perkataan-perkataan ulama, komentar-komentar ulama dalam jarh dan ta'dil. Imam muttafaqun ala thiqatihi aw dha'fihi, baik itu mereka sepakat tentang sikohannya atau kelemahannya. Wa imam mukhtalafun fihima, ataupun para ulama berselisih darinya. Apa ada yang mengatakan sikoh, ada yang mengatakan dhaif. Fihima fayahtaju ila jam'i aqwalihim lil wusul ila qaulin rajih. Maka kita perlu dikumpulkan, ya, dihimpun jadi satu agar mengetahui kaul, perkataan yang paling rajih di antara perbedaan pendapat ulama. Wa ahwalu rawi min haitsul jarh huwa ta'dil yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan kondisi perawi hadis dari sisi baik itu jarh dan ta'dil itu ada 3. Ya, kondisi perawi hadis. Yang pertama, al-qismul awal, man ittafaqa qaulul a'immah ala tawthiqihi, yang mana yang disepakati para ulama atas kesikohannya. Jadi ulama semuanya sepakat bahwasanya si fulan adalah sikoh. Siapa saja yang sepakat? Sa'id ibn Musayyab, wa Malik, wa Ahmad, wa ghairuhum, wa haula la yanbaghi tawassul fi tarjamatin. Maka tidak perlu kita membahas secara luas, karena sudah sepakat di para ulama bahwasanya orang ini adalah orang sikoh. Bal yakfihim dzikru ma qalahu Dzahabi. Maka cukup kita menyebutkan dari perkataan Imam Dzahabi dalam kitab apa? Tazkiratul Huffaz atau Syiar A'lamin Nubala. Ya, Syiar A'lamin Nubala itu yang paling bagus cetakan Mu'assasah Risalah. Itu bagus sekali. Di situ Syiar A'lamin Nubala untuk mengetahui biografi, ya, perawi-perawi hadis secara A'lamin Nubala. Kemudian apa lagi? Wadzalika maqala Ibnu Hajar fi Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib itu penting untuk mengetahui kesimpulan dari halnya rawi. Itu paling bagus Darul Minhaj, ya. Tapi harganya juga bagus. Harganya bagus. Tapi kualitasnya bagus, gitu kan. Yang penting kita cari kualitasnya lah. Tidak hanya kualitasnya. Nah, di situ Taqribut Tahdzib ini dari mana? Nanti belakangan kita bahas. Taqribut Tahdzib ini dari khulasah dari Tahdzibut Tahdzib. Ya, Tahdzibut Tahdzib dari mana? Khulasahnya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Tahdzibul Kamal dari mana? Dari Al-Kamal. Jadi ini adalah khulasah dari seorang rawi, keadaan rawi apakah dia itu jarh ataupun ta'dil, yang diikhtisarkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Taqrib atau kitab Al-Kashif punya Imam Az-Zahabi. Itu penting sekali karena nanti dalam menghukumi khulasatul hal, kesimpulan dari keadaan rawi ini, itu kita akan merujuk pada ulama 2, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Az-Zahabi. 2 ini. Maka ketika komentar sebelumnya dan sepakat dengan 2 ulama ini, maka kita ikut, berarti pendapatnya disetujui oleh oleh para ulama 2 ini. Kesimpulannya 2 itu dalam kitab Al-Kashif dan Taqribut Tahdzib. Nanti mudah-mudahan kita akan mudah-mudahan nanti ada prakteknya. Itu 2 ini. Maka ketika berbeda dengan ini, maka kita lihat mana yang lebih rojih di antara pendapat yang berselisih
untuk keadaan rawi tersebut. Lanjut. Al-khutbah asalnya at-tahaqquk min adalah terwi. Nah, tadi udah ya. Wahwal yang tadi mana? Al-qismu as-sani. Ya, man ittafaqa al-a'immatu al-huffaz a'immatul huffaz ala tad'ifihi. Yang disepakati para ulama a'immah al-huffaz atas kedhaifan rawi tersebut. Seperti siapa? Muhammad ibn Sa'id al-Maslub wa Aban ibn Abi Ayyash wa ghairihima. Fahaula yakfil bahs an ya'tamida fi bayani halima 'ala al-maraji' al-mukhtasar kama sabaq. Seperti apa kitab Taqribut Tahdzib Ibnu Hajar wa kitabul Mughni fi Du'afa Lidzahabi. Kalau orang ini adalah seorang yang dhaif, maka bukannya kitab Al-Mughni fi Du'afa punya Lidzahabi. Di situ ada orang-orang yang dhaif. Benar enggak? Sesuai ada di kitabnya tidak? Dilacak kitab itu bukan Al-Mughni fi Du'afa, Taqribut Tahdzib atau Al-Kashif yang punya Lidzahabi, bisa dibuka itu. Al-qismu salis man ikhtalafa fi sya'nil a'immah. Mereka yang berselisih, ya, yang diperselisihkan para ulama. Fa ba'dhum wathaqahu, sebagian ulama mensikohkan rawi tersebut. Wa ba'dhum jarrahahu, sebagian mereka mentajrihnya. Wa hadha an-naw'u min ar-ruwati la budda min bayani halihi mufassalan lil wusul ila qawl ar-rajih fi halihi. Maka jenis ini dari rawi ini harus diterangkan, dijelaskan ya, secara terperinci agar kita sampai kepada qaul yang rajih dari halnya mereka, keadaan mereka. Kemudian al-khutbah as-salisah at-taqqu min ittisalis sanad. Ya. Menganalisis apa? Dari ketersinambungan atau ketersambungannya sanad. Ketersambungannya sanad. Wa dzalika bi ma'rifati hukmil isnadi bil ittisali awil inqita. Yaitu dengan apa? Dengan mengetahui hukum sanad, apakah nyambung ataupun terputus. Falil hukmi 'ala al isnadi bil ittisali wal inqita'i khutwatan. Dan untuk menghukumi apakah sanad itu nyambung, ya, tersambung atau terputus, ada dua langkah. Yang pertama at-ta'aqqu min sama'il rawi mimman rawa anhu. Dan memastikan benar-benar bahwa perawi ini mendengar langsung dari orang yang diriwayatkannya. Benar-benar. Biasanya dengan perkataan sami'na atau sami'tu atau haddatsana atau akhbarana, itu menunjukkan bahwa seorang rawi itu mendengar langsung dari gurunya. Yang kedua, an-nadhuru fit tadlis, lihat dari tadlisnya, yakni apa? Bita'aqqudi min wasfi dzalika rawi fit tadlis. Pastikan seorang rawi ini mempunyai sifat tadlis enggak? Orang ini mudallas enggak? Mudallis tidak. Hal huwa tsabitun anhu am la? Apakah dia itu benar seorang mudallis atau bukan? Kemudian sembahyang zuhur, hal huwa mukthirun minat tadlis amla, apakah dia itu tadlisnya banyak atau tidak, atau jarang-jarang atau sedikit. Karena muqidan fal aslu qabulu an ana hatta yathbuta khilafuhu. Jika itu orang yang tadlis adalah tadlisnya sedikit, maka fal aslu, maka hukum asalnya, ya, yaitu kita terima an-anahnya. Ya, an-anah itu kata ambigu, dari fulan an fulan an fulan an fulan, itu an-anah. Maka an-anah dari mudallisin itu, lihat ada darajah-darajahnya, lihat nanti di bawah kita akan bahas, ya, apakah mudallasnya banyak atau tidak. Kalau sedikit maka diterima, kalau banyak diterima jika orang mudallis ini menggunakan kata-kata sami'na au haddatsana au akhbarana dan sebagainya. Artinya dia benar-benar mendengar langsung dari gurunya.
Kemudian summa yang suruh hal huwa mausufun bi tadlis al itlaq am huwa yudallisu an syuyukh bi a'yanihim am annahu la yudallisu illa an thiqah. Kemudian melihat apakah dia itu disifati seorang yang mudallis secara mutlak, ya, ataupun dia mentadlis hanya guru tertentu, syekh yang tertentu. Jadi nggak banyak yang dia tadlis itu, guru-guru tertentu. Atau la yudallisu ila antisqah. Dia tidak pernah mentadlis kecuali dari orang-orang yang sikoh. Wa nahwu dzalika fa in kana la yudallisu ila an syuyukhin bi a'yanin fala yasahu ta'mimul hukmi fi ghairihi. Jika dia itu tidak pernah mentadlis kecuali dari guru-guru tertentu, maka tidak bisa dihukumi secara umum, ya, di selain mereka. Wa minal kutubil allati uyinat, ini salah tulis, uyinat bil mudallisina wa tabaqatim Kitab al-Hufadz Ibn Hajar Ta'rifu Ahli Tadlis bi Maratibil Mawsufina bit Tadlis. Ini kitab yang membantu kita mengetahui orang-orang mudallis dan tobakohnya berapa. Jika tobakoh ula bagaimana, tobakoh sannya bagaimana, tobakoh salisa. Itu di situ ada Imam Ibn Hajar dalam kitab tobakoh ini, ya. Ta'rifu Ahli Tadlis Tobakohul Mudallis Ibn Hajar itu penting sekali. Ketika ada orang itu dicap orang mudallis, maka buka kitab itu akan menemukan, oh si fulan adalah mudallis martabah ula, martabah saniyah, martabah salisah. Bagaimana hukum martabah ula, saniyah dan salisah dan seterusnya, nanti akan kita bahas di kitab ini juga ada. Wa aidan bi ma'rifati siyaghi riwayat al-hadis imma bi sighatin sharihatin fil ittisal mithlu haddatsana, sami'tu, akhbarana wa nahwiha. Wa imma bi sighatin muhtamilatin al-ittisal aw al-inqita'. Ya, ada kemungkinan sanad itu nyambung atau terputus dengan kata-kata ambigu, gada an fulan wa anna fulan atau qala fulan wa nahwi dzalik. Al-khutbah ar-rabi'ah tahaqquq min adam syuhud wa adam wujudi illat qadihah. Analisis dari ketidakadanya syadz dalam perawi itu. Wa adam wujudi illatin qadihah. Tidak ada illah qadihah, cacat yang menyebabkan hadis itu lemah. Wa dzalika bi jam'i turuqil hadis, yaitu dengan mengumpulkan jalur-jalur atau jalan dari hadis itu, merujuk kutubi ilal wa ghairiha min al-mu'allafati bi naqdil marwiyat. Dan juga kita kembali kepada merujuk kitab-kitab ilal, ada ilal Tirmidzi, ilal ad-Daruqutni dan seterusnya. Al-khutbah al-khamisah jam'u turuqil hadisi wa syawahidi allati yahtaju ilaiha min raf'i darajatil hadis. Ya, mengumpulkan jalur-jalur hadis beserta syahid-syahidnya yang dibutuhkan untuk mengangkat hadis itu dari dhaif menjadi hasan, dari hasan menjadi sahih. Wa al-bahisi an yabhasa awalan fil mutaba'at. Cari mutaba'at dulu. Kemudian apa? Syawahid. Jadi tidak bisa langsung cari syahidnya, enggak, mutaba'at dulu. Urutannya gitu. Kemudian syawahid. Untuk apa? Litaqwiyatil hadisi wa raf'i darajatihi. Untuk menguatkan hadis itu ataupun mengangkat derajat hadisnya. Wa ba'da dzikriha yunzur hal hiya qawiyatun am la. Kemudian dilihat apakah dia itu kuat enggak untuk bisa mengangkat hadis tersebut. Fa in kanat qawiyatun irtaqal hadisu min ad-dhaf ila al-hasan atau min al-hasan ila as-sihhah. Al-khutbah as-sadisah bayinu darajatil isnad. Jelaskan derajatnya sanad. Ala wajhi tahdidi min haitsu martabati min as-sihhati aw ad-dha'fi. Secara spesifik ya, secara khusus dari tingkatan kesahihannya atau kelemahannya. Kan yuqala hadzal hadis isnadun sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Au sahih ghairi au hasan ghairi au dhaif au mawdu'. Kemudian riwayatul mudallis. Apa itu tadlis? Ta'rif tadlis lughatan minad dalasi. Ya, minad dalasi. Wa huwa ikhtilatu dhalam bin nur. Ya, bercampurnya hal yang gelap dengan yang terang. Sumya bidzalika al-ishtiraki ma fil khafa. Ya, karena dua-duanya sama-sama samar, bergabung, ya sama-sama samar. Istilahan apa? An yarwiya amman asarahu wa laqiyahu.
walam yasma' minhu muhiman annahu sami'ahu minhu. Jadi yaitu meriwayatkan dari orang yang sezamannya, dari gurunya yang pernah dia temui ya, pada zaman yang pernah ditemui, tetapi tidak mendengar langsung hadis tersebut dari guru itu. Mungkin waktu itu dia sedang kumpul PPMI atau kumpul keluargaan, ya kan? Padahal dia pernah ketemu dengan Syahal Jumat, tapi dia sibuk dengan mengurus mahasiswa atau dan seterusnya, ya kan? Dia pernah ketemu pada zamannya, tetapi hadis tersebut yang diriwayatkan dia itu tidak mendengar langsung dari guru itu. Muhiman annahu sami'a minhu. Ya, kita mengira bahwasanya dia itu mendengar dari guru tersebut karena pernah bertemunya, karena belajar dengan gurunya. Tapi hadis yang itu yang kita cari langsung itu adalah si fulan ini mudallis tidak mendengar langsung dari guru itu. Yang qasimu tadlisul ila qismin, tadlisul isnad wa tadlisul syuyukh. Al-qism awal tadlisul isnad wa huwa an yarawi an syaikhin qad sami'a minhu. Diriwayatkan dari seorang guru, syekh yang pernah dengar. Tuhimu annahu sami'a min syaikhihi wa huwa lam yasma' minhu. Ya, mengira bahwasanya dia itu mendengar langsung dari gurunya. Ya, hadis tersebut yang kita cari itu. Tetapi apa? Wa huwa lam yasma' minhu. Padahal dia itu tidak mendengar. Bal sami'a minhu biwasitati syaikhin akhar asqatahu. Tetapi orang ini, perawi ini mendengar dari syekh yang lain, ya, yang mendengar dari gurunya itu dan menghapus ataupun tidak mencantumkan sanadnya, asqatahu, menghilangkannya, tidak menyebutkan. Itu adalah tadlisul isnad. Hukum tadlisul isnad ada qabulul mudallis fihi, tidak diterima. Ya, orang mudallis ini walakin idza sarraha al-mudallisu bima yaqtadil ittisal ka'an yakuna sami'tu aw haddatsan aw akhbaran fa maqbul. Tetapi jika dia itu secara jelas dia itu mendengar langsung dari gurunya dengan mengatakan sami'tu aw haddatsan aw akhbarana, maka diterima riwayatnya. Tetapi seorang mudallis yang riwayatnya adalah an fulan, kata-kata ambigu dari fulan atau qala fulan atau anna fulan, maka hadisnya itu tidak diterima. Ya. Al-qismu tsani tadlis syuyukh an yarwiya an syaikhin hadisan sami'u minhu. Riwayatkan dari syekh ya sebuah hadis yang dengar langsung darinya. Fayusammiyahu aw yukanniyahu aw yasifahu bima la yu'rafu bihi kay la yu'raf. Dia itu mendengar langsung dari syekh, kemudian menamainya syekh itu siapa dan mengkunyahnya atau mensifatinya, tetapi penamaannya atau kunyah atau sifatnya itu yang tidak dikenal oleh orang-orang. Ya, kaila yu'raf, ya tidak. Contohnya apa? Rawa Ibnu Jurayj wa huwa mudallis. Ibnu Jurayj adalah mudallis. An Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami wa huwa dhaifun jiddan. Yaitu Ibnu Jurayj mengambil dari gurunya An Muhammad bin Yahya al-Aslami. Yahya bin Aslami adalah gurunya Ibnu Jurayj, orang yang dhaif jiddan. Kalau dhaif jiddan halnya itu maka hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Fakana yaqul haddatsani Muhammad ibnu Abi Atha. Ibnu Jurayj mengatakan haddatsani Muhammad bin Abi Atha wa Abu Atha huwa jadduhu. Dia tidak menyebutkan langsung nama gurunya itu yang dhaif jiddan, yaitu Muhammad bin Abi Yahya, tetapi dia ngambil nisbah kepada kakeknya, ambil dari nama kakeknya yaitu Abu Atha wa jadduhu. Itu. Maka hukumnya apa? Tadlis syuyukh yakhtalifu bihasbil gharadil hamil alaihi. Fa in kana yadhu fi syakhi al-marwi anhu fayudallisu hatta la tadhhar riwayatahu an du'afa fal hurmatu litadhammanahu al-ghish, ya bohong, curang, wal khiyanah wala yuqbalu khabaruhu, tidak terima
beritanya. Biasanya untuk biasanya orang yang tidak disebutkan nama gurunya aslinya, tapi menyebutkan sifat yang tidak terkenal atau dari nama kakeknya, biasanya orang itu guru tersebut yang dia riwayatkan adalah orang yang dhaif. Biar tidak terkenal, biar tidak disangka orang hadisnya adalah dhaif, maka orang mudallis ini hadisnya dhaif. Kemudian di sini penting, maratibul mudallisini wa hukmu riwayatihim. Ini tingkatan urutan perawi orang-orang mudallis atau mudallisin, ya, orang-orang yang melakukan tadlis dan hukum riwayatnya mereka. Maka di sini qasamal al-Hafidz Shalahuddin Al-Ala'i wa Ibnu Hajar Al-Asqalani al-mudallisin ala 5 maratib. Ada 5 tingkatan. Orang-orang mudallis ini ada tingkatnya berbeda-beda. Ya, si fulan dia itu tabaqah berapa? Mudallisnya bagaimana dia itu? Banyak tidak, sedikit tidak, hukumnya bagaimana? Maka di sini akan dijelaskan dalam kitab Tabaqatul Mudallisin atau yang tadi Ta'rifu Ahli Tadlis punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Belum menyebutkan ada 5 tingkatan. Yang pertama, man lam yusafu bidzalika illa nadiron. Perawi ini jarang melakukan tadlis. Ya, jarang sekali. Yakni hasala minhu marratan aw marratain ay aqallu tadlisan. Melakukan tadlis hanya sekali 2 kali saja. Sepanjang hidupnya tidak pernah dia itu mentadlis, mengelabui atau membohongi. Tidak pernah. Kayak Yahya ibn Sa'id al-Ansari, wa Hisham ibn Urwah, wa Musa ibn Uqbah. Ini nama-nama seorang rawi yang jarang melakukan tadlis. Jarang sekali, paling sekali saja dalam seumur hidupnya. Maka hukumnya ketika dia itu adalah min tabaqah al-ula, ya, yang pertama itu martabah al-ula, hukumnya maqbulun mutlaqan. Riwayat diterima pasti, udah alatul langsung oke diterima. Wa tuqbalu an'anatuhu, sampai riwayatnya dari kata-kata an'anah, ya, kata ambigu an fulan, dari fulan atau qala fulan, diterima riwayatnya. Kenapa? Karena itu adalah dia martabah ula, orang yang jarang sekali melakukan hadis, cuma sekali 2 kali saja. Ini biasanya tercantum ini martabah berapa, tabaqah berapa. Biasanya ada di kitab Tabaqatul Mudallisnya punya Ibnu Hajar, yang Ta'rifu Ahli Tadlis itu ada. Kemudian yang kedua, man ihtamala al-aimatu tadlisahu wa kharaju lahu fi sahih li imamatihi. Martabah ula. Martabah asalnya, ya, tingkatan yang kedua. Itu ada tingkatan. Tingkatan yang kedua adalah yang memungkinkan para a'imah, para ulama itu mentadlisnya. Jadi para ulama-ulama mereka mentadlis beberapa syekh. Artinya dia itu jarang juga, tetapi dia akan tertutup dengan banyaknya riwayat yang sahih. Artinya riwayat yang sahih, yang sikoh, mudallis ini, ya, lebih banyak daripada perawi yang tadlis. Wa akhraju lahu fi sahih li imamatihi, dan mereka mentakhrisnya dalam kitab-kitab yang sahih seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, atau Sahih Ibnu Hibban, ya kan? Ada orang-orang yang tadlis tetapi disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Itu maksudnya. Ya. Kenapa disebutkan li imamatihi? Karena mereka punya derajat keimaman atau punya kehebatan, kemuliaan yang tinggi. Walaupun dia pernah tadlis, tapi dia adalah seorang imam besar. Artinya dia itu jarang sekali melakukan tadlis, sedikit tadlisnya. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya itu ada mencantumkan orang-orang yang tadlis, yang mudallis. Wa qillati tadlisi fi jalbi ma rawa al-maqbul. Maka mereka itu sedikit tadlisnya jika dibandingkan dengan riwayat yang diterimanya atau yang maqbul. Seperti siapa? Imam Ats-Tsawri. Au kana la yudallisu ila an sikoh. Dia tidak pernah mentadlis kecuali orang yang sikoh.
Ibnu Uyainah wa Zuhri wa Sulaiman al-A'mash wa Ibrahim an-Nakha'i wa Ismail bin Abi Khalid wa Sulaiman at-Taimi wa Hamid at-Tawil wal Hikam ibnu Utaibah wa Yahya ibn Abi Katsir wa Ibnu Jurayj wa Syarif wa Hashim wa Hushaim bin Asim. Wa qala al-Ala'i rahimahullah fa fi sahihaini wa ghairihi ma li haula ila hadis al-katsir mimma laysa fihi at-tasrihu bis sama, katanya. Dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim, di situ terdapat orang-orang perawi yang tadlis, orang mudallis, katanya, yang tidak tasrih terang-terangan mengatakan sami'tu atau haddatsana, tetapi orang mudallis ini mengatakan an fulan, dari fulan, au qala fulan, ada di situ di Imam Bukhari dan Muslim. Terus bagaimana? Berarti dhaif dong. Nanti dulu lihat. Wa minhum man radda haditsahum, mana tadi? Wa ba'dul a'immati hamala dzalika ala anna syaikhaini ittala ala sama'il wahid li dzalikal hadits alladhi akhrajahu bil lafzi'an wa nahwi min syaikhihi, katanya. Dan sebagian ulama telah meneliti bahwasanya Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika menemukan orang-orang yang mudallis yang dicantumkan dalam kitabnya itu, ya, mereka ternyata mendengarkan langsung dari gurunya. Artinya apa? Berarti mereka itu orang yang tadlis yang disebutkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahihnya adalah orang-orang yang langsung mendengar dari gurunya, maka hadisnya itu menjadi hadis yang sahih. Ya. Maka punya Imam Hajar itu punya kitab Taghliqut Ta'liq. Itu bagus sekali. Beliau menjelaskan riwayat-riwayat Imam Bukhari, sanad-sanadnya Imam Bukhari yang tidak sebutkan yang hadisnya mu'allaq. Artinya apa? Dia itu langsung an sahabat, an Ibnu Umar, an Rasulullah SAW. Tidak menyebutkan guru-gurunya. Berarti kan munqati dong sanadnya. Gitu ya. Ataupun yang tadi tadris, dia an fulan, dia orang mudallis, ternyata dia itu mendengar langsung dari gurunya. Bukan ngambil dari guru yang lain, tapi langsung dengarnya. Seperti itu. Dan dikutip. Ternyata di situ tersambung semuanya. Riwayat-riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nyambung semuanya. Tidak ada yang hadis yang mu'allaq. Biasanya banyak sebab faktor-faktornya. Misalkan kadang ikhtisarihi. Karena Imam Bukhari untuk ikhtisar. Ataupun qad sabaqa dzikruhu, sudah pernah disebutkan daripada riwayat sebelumnya. Atau sayadzkuru fima ba'd, atau nanti sanadnya akan disebutkan nanti di akhir pembahasan kitabnya itu, gitu ya. Jadi tidak langsung dihukum, oh ini Imam Bukhari enggak nyambung sanadnya, munqati, sanadnya dhaif dan sebagainya, enggak bisa. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim setelah disepakati para ulama min masyariqil ardi wa magharibiha ala ittifaqihim bis sahih. Sepakat kesahihannya kita Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hukumnya apa? Makbul diterima. Untuk kubalu an-anah, dan terima juga an-anahnya, lafaz an-anah diterima. Kenapa? Ya anna mahmulatun 'alal ittisal khasatan fi sahihaini. Karena kemungkinan ini akan ada nyambung sanadnya, karena dia itu mendengar langsung dari gurunya. As-salisatu. Berarti martabah yang ketiga. Man aktsar minat tadlis. Orang ini sering mentadlis, sering melakukan tadlis. Falam yahtajul a'immatu min haditsin illa bima sarrahu fihi bis-sama. Maka para ulama tidak menjadikan hujjahnya dari hadis-hadis mereka kecuali ada pernyataan langsung, yaitu mendengar dari gurunya. Yaitu apa tadi? Sami'na atau hadatsana akhbarana. Minum menurut hadits mutlaqan, sebagian mereka para ulama menolak hadisnya orang yang mudallis yang tadi, yang darajah as-salisah, martabah as-salisah. Minhum man qabalahum, sebagian mereka menerimanya. Seperti siapa yang menerima? Ka'bi Az-Zubair al-Makki,
Hukumnya apa? La yuqbalu illa ma sarraha fihi bis sama. Tidak diterima kecuali yang benar keterangan menyatakan dia mendengar langsung dari gurunya, mislu haddatsana aw sami'tu dan seterusnya. Ar-rabi'atu man itufiqu ala annahu la yuhtaju bi syai'in min haditsi illa bima sarrahu fihi bis sama. Dan sepakat bahwasanya hadisnya itu tidak diterima atau dijadikan hujahnya. Dia terima hadis itu. Dia dijadikan hujah hadisnya kecuali yang ada pernyataan langsung mendengar dari gurunya bisama. Dikasroti tadlisim an du'afa wal mujahidi au mudallis du'afa kabaqi ibn Walid. Karena mereka banyak mentadlis dari orang-orang yang dhaif dan mentadlisnya dari orang yang dhaif ataupun orang-orang yang al-mujahil, yang majhul atau mudallis du'afa kabaqi ibn Walid, ini nama seorang rawi yang mempunyai martabah ar-rabi'ah. Maka hukumnya apa? Orang mudallis yang martabah ar-rabi'ah hukmuhu dhaifun wa turaddu riwayatuhu ma lam yusarrah bis sama. Selagi tidak ada pernyataan yang langsung mendengar dari gurunya, ma'abayani wasilati siqati. Beserta ada perantara, keterangan dari perantara yang sikoh. Yang terakhir al-khamisah man du'ifa bi amrin akhar siwa tadlis. Mereka adalah perawi yang memiliki cacat atau lemah selain daripada tadlis. Jadi ada yang lain, misalkan dia itu orang yang al-ghafil, orang yang lalai, orang fasik dan seterusnya. Ada faktor lain yang menyebabkan dia itu cacat atau dhaif. Illa antu biamankan dha'fu minhum yasirun, kecuali ada yaitu diikuti oleh jika kelemahannya hanya sedikit. Dha'fnya itu yasir, sedikit saja. Seperti sahabat Ibnu Lahiyah. Maka hukumnya Pak mardudun, ditolak. Hukumnya hadisnya ditolak. Walau sarrahu bis sama, walaupun mereka langsung mendengar dengan kata-kata sami itu, kecuali apa ila antum bi maniman kana dhafu yasirun Ibnu Lahiyah. Kalau ada Ibnu Lahiyah itu dhaifnya sedikit dan mengatakan bisama, sorah bisama, maka diterima hadisnya. Sampai 23. Ini buat besok saja. Besok hari apa? Pertemuan selanjutnya Selasa ya. Insyaallah hari Selasa ba'dal asr insyaallah. Jadi kemungkinan insyaallah kita akan selesai satu lagi selesai. Kemudian kita butuh praktek. Lagi-lagi kita butuh praktek. Tidak hanya teori, praktek itu penting sekali. Kemudian nanti ada ikhtibar. Nah, al-ikhtibar ba'da al-imtihan atau ba'da ikhtibar minal kuliah. Insyaallah itu nanti fokus dulu, kuliah dulu, ujian dulu. Nanti setelah di setel udah panas ujian ini, lanjut langsung ujian yang ada di sini. Gitu ya, biar semangatnya tidak pernah pudar. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli afdal sholati ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafar dhikrina ghafirun. Syukurakum Allah.